Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franda Arstiawan dengan NIM S100240004 dari Magister Teknik Mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada tugas kali ini itu berupa perbaikan kerusakan pada struktur jembatan yang diampu oleh dosen Solihin PhD. Setelah jembatan dibangun, maka setiap tahun atau kurun waktu tertentu jembatan pasti memerlukan perawatan atau pemeliharaan untuk bertujuan untuk mempertahankan kondisi serta fungsi agar fungsi sesuai dengan fungsinya. Terus pengaruh dari kerusakan itu akan mengakibatkan umur dari jembatan itu semakin pendek. Sedangkan apabila sering dilakukan perawatan atau pemeliharaan, maka jembatan akan berumur lebih panjang, kemungkinan lebih panjang dari rencana awal pembangunan jembatan tersebut. Selain itu, berkaitan dengan kualitas jembatan dan juga keamanan bagi jembatan tersebut. Analisa kerusakan jembatan itu terdapat dua macam, yaitu dari bahan serta elemen. Dari bahan, faktor-faktornya yaitu faktor pemasangan batu bata. Yang pertama, pelapukan dan retakan, pengembungan dan perubahan bentuk, pecahan atau hilangnya bahan. Selanjutnya, faktor beton, itu cacat pada beton, berongga, berpori, kualitas beton yang kurang baik, korosi pada tulangan baja beton atau berlumut, kotor, penuaan, pelapukan beton, pecah atau hilangnya bahan, dan lendutan. Untuk faktor baja, penurunan mutu cat atau pelindung dari baja itu mengakibatkan korosi dan perubahan bentuk, keretakan atau pecah dan hilangnya elemen yang tidak benar, lepasnya ikatan atau sambungan pada baja. Selanjutnya, pada kayu, faktor pada kayu, cacat akibat lapuk, serangan serangga, sobek atau kerusakan mata kayu, pecah atau hilangnya elemen, penyusutan, penurunan mutu pelapis permukaan, lepasnya elemen. Selanjutnya, faktor dari elemen sendiri yaitu mempunyai beberapa faktor. Yang pertama, aliran sungai, endapan atau lumpur yang berlebihan, sampah yang menumpuk dan terjadinya hambatan aliran sungai, pengikisan yang terjadi pada daerah dekat pilar atau abtumen. Selanjutnya, landasan atau perletakan. Itu yang pertama, tidak cukup tempat untuk bergerak, kedudukan landasan yang tidak sempurna, mortar dasar retak atau rontok, perpindahan dan perubahan yang berlebihan, pecah dan retak, bagian yang rusak atau hilang, kurangnya pelumasan pada landasan logam. Selanjutnya, plat dan lantai, kesalahan pada sambungan, lendutan yang berlebihan, drainase, itu pipa drainase yang tersumbat, elemen hilang atau tidak ada. Selanjutnya, faktor elemen selanjutnya yaitu lapisan permukaan licin, kasar, berlubang, retak pada lapisan permukaan yang bergelombang, lapisan perkerasan yang berlebihan. Selanjutnya, faktor trotoar, di permukaan trotoar yang licin, lubang pada trotoar, terdapat bagian yang hilang. Selanjutnya, sambungan lantai, kerusakan pada sambungan lantai yang tidak sama tinggi, kerusakan akibat terisinya sambungan,
bagian yang longgar atau terlepas, adanya bagian yang hilang, retak pada aspal karena perkerasan di sambungan lantai, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, kerusakan atau hilangnya batas-batas ukuran, tulisan tidak jelas, hilangnya bagian yang hilang. Untuk jenis perawatannya sendiri itu terdapat yang pertama itu perawatan rutin. Perawatan rutin itu meliputi pembersihan secara umum, membuang tumbuhan liar dan sampah, membersihkan dan melancarkan aliran air, menangani kerusakan ringan pada drainase, pengecatan sederhana, pemeliharaan permukaan lantai. Selanjutnya, untuk pemeliharaan berkala sendiri dibagi atas dua, yaitu kegiatan pemeliharaan berkala yang terencana. Misalnya, pekerjaan yang meliputinya adalah pengecatan ulang lapis aspal, penggantian lapisan aspal, pembersihan kerusakan dari jembatan, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan siar muay. Yang kedua, perbaikan sederhana. Perbaikan sederhana sendiri diperlukan penggantian bagian-bagian kecil elemen yang kecil, perbaikan sandaran atau railing jembatan, perbaikan bagian-bagian jembatan yang bergerak, perbaikan tebing yang longsor akibat erosi, perbaikan sederhana pada bangunan pengaman. Selanjutnya, metode perawatan secara umum. Metode perawatan secara umum ini terbagi atas pembersihan utama, memakai sistem pembersihan dengan air bertekanan tinggi atau disemprot dengan air. Diharapkan alat tersebut dapat dipindah-pindahkan dengan mudah dan daya semprot tersebut disarankan mempunyai tekanan yang cukup tinggi. Jadi dengan cara pembersihan secara semprotan air, sela-sela kecil pun juga ikut dibersihkan atau tercover pembersihannya. Penggantian permukaan lantai itu terbagi atas 3 bagian, yaitu permukaan lantai aspal. Untuk umur lantai aspal sendiri kemungkinan bisa diperkirakan 5-8 tahun. Terus untuk perbaikan lantai aspal cukup dibilang mudah karena ketebalan lantai aspal tidak melebihi 5 cm, jadi untuk mengupasnya lebih mudah. Selanjutnya, permukaan lantai kendaraan menggunakan kerikil dan semprotan bahan pengikat. Biasanya itu untuk perbaikannya perlu adanya penggalian dan penggantian material baru, jadi lebih rumit dibandingkan dengan permukaan aspal. Dan selanjutnya itu papan kendaraan dengan menggunakan kayu. Untuk kayu sendiri masa daya tahannya itu kurang lebih 2-5 tahun. Itu perlu adanya penggantian keseluruhan apabila menggunakan kayu. Penggantian papan lantai kayu jembatan dapat bertahan kurang lebih 5 tahun. Bila papan lantai digunakan di atas gelagar baja, maka bersamaan dengan mengganti papan lantainya harus dikerjakan pula penggantian gelagar bajanya, jadi harus diganti total. Selain itu, penggantian tersebut papan kayu tersebut harus dibaut, diikat dengan si gelagar bajanya agar tidak mudah bergerak atau lebih paten. Selanjutnya, pembersihan landasan atau perletakan. Semua landasan harus dibersihkan dengan baik dari tumbuhan-tumbuhan, lumut, dan kotoran. Pencucian, penyikatan, dan penggosokan hendaknya dilakukan apabila diperlukan. Jenis landasan yang bergerak sebaiknya diberi pelumas setiap 3 tahun dan itu tidak secara berlebihan, karena ketika diberi pelumas
secara berlebihan akan menyumbat pori-pori yang ada di area pelumasan. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam perawatan jembatan, yaitu ada beberapa alat semprot bertekanan atau water pressure seminim-minimnya 150 bar, mesin potong rumput, terus selang panjang, kabel roll, kompresor, sprayer, kuas, palu besi, sikat kawat. Dari material alat tersebut masih banyak beberapa yang sering digunakan, selain itu banyak yang digunakan. Kita tinggal memfleksibelkan pekerjaan apa yang kita butuhkan. Untuk bahannya sendiri juga kita menyesuaikan kebutuhan perbaikan apa yang kita butuhkan. Untuk berikut adalah perkiraan rincian anggaran biaya. Harga satuan pekerjaan itu terdiri dari 3, yaitu upah, bahan, dan peralatan. Dari masing-masing tersebut akan timbul muncul harga satuan beserta analisa upahnya, analisa bahan, dan analisa peralatan. Jadwal pelaksanaan perawatan dan perbaikan jalan dibagi menjadi beberapa, yaitu pembersihan struktur jembatan secara keseluruhan, pembersihan pembuatan tangga inspeksi, perbaikan sederhana, perbaikan kerb pada trotoar dan median. Pekerjaan pemeliharaan jembatan secara berkala, penggantian siar muai, penggantian landasan, penggantian baik pengecatan bersifat dekoratif maupun yang bersifat protektif. Untuk rehabilitasinya itu perbaikan kerusakan beton, perbaikan retakan, keropos, spaling, scaling, dan patching atau grouting. Penggantian atau pengecatan baut, perbaikan pipa cucuran atau pipa penyalur dan drainase, perbaikan fender, perbaikan sandaran, perbaikan elemen utama jembatan dan elemen baja seperti perbaikan akibat korosi, perbaikan dan pengamanan struktur jembatan pada daerah aliran sungai dengan membuat bangunan pengaman terhadap kerusakan pada daerah timbunan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.